Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di sini, masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan rasa syukur yang tidak pernah putus. Dalam acara kita berkumpul di sini yaitu bazar dan gelar potensi yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid As-Salam Losari Sukoharjo Ngaglik Sleman. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kenikmatan, kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri kegiatan di Semarak Ramadan pada tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023. Salam salawat kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan besok di yaumil kiamat. Yang pertama kepada Bapak Panwiranom dan Pak Lurah serta para tamu undangan, atas nama panitia mengucapkan sugeng rawuh terima kasih dan juga mohon maaf barangkali di dalam kami memfasilitasi sangat sederhana yang seperti ini, kita memberikan fasilitas kepada bapak-bapak para tamu undangan semuanya. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan atas nama panitia beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa kegiatan ini kita selenggarakan dalam rangka membangun kembali semangat kita bersama. Hari ini setelah pandemi 2 tahun, kita tahu situasinya sangat mencekam dan kita semua mengalami hal yang sama. Kemudian saatnya kita mengalami kebangkitan. Mulai tahun ini kita coba untuk bersama-sama. Oleh karena itu saat ini kita mengalami 2 masalah. Yang pertama kaitan dengan ekonomi kita, perekonomian kita setelah pandemi hancur. Yang kedua juga pendidikan. Anak-anak kita hari ini mengalami problem pendidikan yang sangat luar biasa karena sudah terkontaminasi dengan HP dan sebagainya. Oleh karena itu kita bersama-sama kita mencoba memfasilitasi. Kami berharap nanti terutama kepada Pak Lurah, kita mencoba ini mengawali, kalau memungkinkan kita berharap acara ini mungkin kita angkat menjadi Sunday Market, pasar minggu di kawasan Desa Sukoharjo. Nanti tiap-tiap dusun bisa kita kembangkan. Nah, ini kita coba merintis. Harapan kami nanti pemberdayaan ekonomi masyarakat lalu kita fasilitasi bersama-sama bagaimana supaya produk-produk yang ada di masyarakat, kebetulan ini produknya masyarakat Losari semua, kita kadang-kadang ini mau ditempatkan bagaimana kita memfasilitasi untuk bersama-sama. Nah, ini kita coba. Kemudian kami panitia, ini yang nanti yang kami panitia itu ngambil dana itu dari pakaian murah ini. Semua hasilnya akan kita berikan paket sembako yang akan kita bagi bersama nanti pembagian zakat fitrah. Jadi ini nanti kita upayakan supaya kita hari raya bisa bergembira bersama, bahagia bersama. Ini satu upaya kita. Kemudian kami generasi muda supaya satu hari ini paling tidak bermain HP dengan memberikan pelayanan yang seperti ini. Kita berharap nanti kita mencoba, nanti maupun nanti Pak Lurah berharap ini menjadi pemantik, karena saya kira di dusun-dusun lain juga punya potensi yang sama. Apakah nanti sebulan sekali, 2 bulan sekali kita gagas menjadi Sunday Market atau pasar minggu dari masing-masing dusun itu kita kembangkan. Nah, ini nanti kemudian kita berharap tiap tahun acara ini kan kita gelar bersama-sama. Jadi kita punya problem bersama, yaitu kebangkitan ekonomi dan kebangkitan pendidikan di anak-anak kita. Inilah Bapak Ibu sebagai upaya kita bersama masyarakat Losari mencoba untuk bersama-sama membangun kebangkitan ekonomi dan pendidikan bersama. Saya kira itu pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya
Kami mohon berkenan nanti Pak Lurah memberikan sambutan, pengarahan, Pak Panewano untuk berkenan memberikan sambutan dan membuka acara kesempatan pagi hari ini. Tadi ini kita tidak buka, sudah mulai beruput, ada yang sudah bertransaksi. Pokoknya kita acara ini kita gelar nanti sampai jam 9 sampai nanti selesai. Kemudian ternyata kita punya potensi di belakang itu, kita punya ada satwa. Kemarin kita nangkap 2 ekor ular besar itu Pak, di belakang itu. Ular Sowo di belakang itu. Nah ini ternyata di sekitar kita itu banyak hal-hal yang seperti ini. Kita coba nanti kita pemberdayakan, karena ini juga merupakan siklus kehidupan yang mungkin tikus-tikus itu juga perlu diatasi dengan secara alami dan sebagainya. Nah sehingga kita ke depan ada gagas kan, kalau nanti Pak Lurah balik RW kita itu jadi nanti di belakang mungkin kita buat semacam mini zoo atau kebun binatang mini untuk bersama-sama membangkitkan ekonomi masyarakat untuk tarik usaha. Itu coba kita gagas nanti ke depan untuk memberdayakan masyarakat. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kami suwun rawuhnya Bapak berdua, Pak Panewano dan Pak Lurah, sampai nanti kita potensi yang ada di Losari dan di Sukoharjo pada umumnya akan kita coba dorong bersama-sama masyarakat membangun ekonomi. Pak Dukuh mau Pak Dukuh di Sukoharjo yang menyebui di dusun Losari. Saya kira demikian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Cik Arsito yang ada di Losari. Ada produk-produk makanan, pakaian. Inilah potensi UMKM di dusun Losari. Itu ada olahan peyek, kemudian ada dimsum juga itu. Yang ini hasil pertanian mulai dari lombok, kemudian tomat. Silahkan segera menikmati acara paket murah. Terima kasih. Sebelum tidak Pak Panelu, matur nuwun awit kerawuhan pun mugi-mugi barokah pun sehat semuanya di kita semuanya. Jadi kegiatan UMKM ini memang sempat berhenti di tahun 2020 sampai 2021 karena memang pandemi corona dan aspek kehidupan yang memang belum melihat, dan ini berakibat ekonomi masyarakat memang terpuruk. Namun pemerintah Kabupaten Sleman melalui Kabupaten Ngaglik tetap pada saat ini menggeliatkan dengan adanya berbagai pasar murah, pasar di berbagai tempat, baik yang bersifat di tingkat padukuhan maupun di tingkat kelurahan. Selain itu ada marketing digital, lalu kita menyalurkan beberapa produk-produk UMKM yang memang bisa ditawarkan di marketing digital. Lalu kita juga ada operasi sembako untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada Lebaran tahun ini, sehingga masyarakat tidak akan terpenuhi segala kebutuhan yang ada di untuk tahun 2023 ini. Jadi beberapa kegiatan yang tahun 2023 ini akan disambut sangat meriah oleh masyarakat, kita persiapkan dengan baik, masuk pengalaman keterlibatannya, lalu pasar UMKM-nya, lalu marketing digitalnya, operasi sembakonya. Jadi mengangkat miskin, bahkan kita ada bantuan beras yang dari dinas sosial. Seluruh kakak miskin akan menerima 10 kg untuk bersenang-senang di Lebaran pada tahun ini. Kemudian pas pandemi kemarin, seperti yang dicanangkan oleh Bupati itu kan jaga warga atau peduli warga atau bagaimana. Terus yang ditindaklanjuti dari Kapanewonan Ngaglik apa menurut? Jadi pandemi kemarin memang kita menyalurkan beberapa bantuan untuk menanggulangi krisis pangan. Yang pertama adalah BLT, itu kita salurkan baik melalui BLT DD maupun BLT
masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat kegotong royongan kita pupuk, dari kegiatan gotong royongan kita pupuk baik dari masyarakat itu sendiri untuk masyarakat sendiri maupun stimulan dari pemerintah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Sukoharjo, Bapak Hadi Subronto. Terima kasih kepada warga masyarakat Losari, Padukan Losari yang telah mengadakan gelar UMKM Semarak Ramadan 1944 Hijriah ini. Tentunya dengan adanya kegiatan seperti ini akan mendukung meningkatkan, membantu warga masyarakat dalam perekonomian, di mana perekonomian di Indonesia khususnya di Sukoharjo dengan adanya COVID ini akan kemarin berdampak sangat down. Dengan adanya kegiatan seperti ini akan membantu pemulihan ekonomi, akan membantu warga masyarakat dengan adanya seperti ini. Tentunya di mana potensi UMKM di wilayah Sukoharjo ini memang sudah terbentuk dengan adanya grup WA dari seluruh UMKM yang ada di wilayah Sukoharjo, di mana dibentuk itu juga ada kegiatan pertemuan baik pertemuan untuk pembinaan, pelatihan. Mungkin di tahun 2023 ini juga nanti akan ada pembinaan keterkaitan dengan UMKM, di mana UMKM itu akan kita bagi beberapa kegiatan maupun UMKM-nya supaya nanti bisa memacu keterkaitan dengan produk, di mana produk sampai saat ini kan belum bisa tersisir, bisa terkemas dengan baik. Mungkin depannya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini nanti kita gabungkan menjadi satu, bisa di tempat ini, bisa khususkan di administrasi dalam hari jadi maupun dalam rangka kegiatan-kegiatan yang lain. Saya kira itu dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Fitriadi, dan kebetulan kami dari pemuda-pemudi Losari yang hari ini kebetulan dalam rangka Semarak Ramadan kami mengadakan bazar pakaian-pakaian yang dikumpulkan dari warga-warga sekitar, baju-baju yang bekas dan bisa layak pakai kembali. Dan kami juga mengadakan stand-stand untuk para UMKM Dusun Losari ini. Jadi ini salah satu potensi khususnya untuk tanaman hias. Ada bermacam-macam sebenarnya, tapi Bisa diceritakan satu persatu, Mas. ini lidah buaya. Lidah buaya. Ini juga sebenarnya bisa untuk obat. Bisa untuk obat. Ya, ini malah melebihi obat merah itu. Kalau ke perang misalnya, Ya. ini dicoklek lalu dioleskan langsung pampet darahnya. Oh gitu. Okay. Terus yang ini Sente variegata. Sente variegata. kok daunnya bule ya? Ya bule. Pokoknya Namanya apa ini? Sente variegata. Ya. Sente Variegata. parigata. Sente itu macam-macam. Ada yang itu juga sente. Tapi kalau itu sente wulung. Oh, sente wulung itu yang itu. Ini yang variegata. Nah, ini jenis begonia. Begonia itu juga ada macam-macam. Jenis begonia. Begonia. Terus yang ini apa ini? Ini aglonema. Aglonema. Ya, bunga aglonema itu juga ada puluhan macam. Ya, ini lili. Ya, lili yang Paris, yang Lili yang berwarna. Paris, Ya, ya. yang berwarna. Terus dari sekian ini yang paling mahal mana, Mas? Yang paling mahal yang ini, yang Sente variegata. Sente parigata itu ini apa langka. itu? Ya, Itu karena daunnya diciptakan atau gimana? Kalau saya ini saya kembangkan sendiri enteknya. Jadi dipotong-potong nanti bisa. Enggak, misalnya daunnya kok bisa albino itu diciptakan atau gimana?
alami. Oh, itu alami. Justru Jadi kalau- memang ada jenis seperti ini ya. Ada. Jadi kalau kebanyakan pupuk NPK misalnya, ini malah Iya. daunnya malah hijau. Oh, Jadi gitu. malah harusnya dibiarkan saja, tapi Dibiarkan. bawah harus basah dan ditempatkan di tempat yang teduh. Oh, Gitu. Kalau segitu berapa itu, Mas? Yang mana? Yang besar itu? Yang ini tadi sudah 75.000. 75.000. Ya. Pas COVID Termasuk- itu malah 150, ini hanya separuh harga ini. Kalau pas COVID itu malah laku. Tapi ngembangkan dengan enteknya bisa cepet juga. Cepet ya. Oh, enteknya enak enggak? Kalau bisa ngolah mungkin enak, tapi Oh. karena nggak tahu caranya. Mungkin gatel itu ya. Caranya itu. Oh iya iya. Gimana iya. caranya? Ya. Mungkin bisa. Kalau ini jenis pohon. Apa itu tadi? Sente wulung. Sente wulung. Tapi jenis pohon ini bisa Bisa tinggi ya. tinggi berapa meter? Saya pernah menemui jenis talas gini, daunnya lebar sekali, itu jenis apa, Mas? Daunnya kalau panjangnya 1 meteran, itu panjangnya 1 meteran, kemudian lebarnya 50 cm, sekitar 50 cm sampai ada 60-an cm. Pohon apa? Pohon talas itu. Batangnya besar sekali itu. Itu panjangnya 1 meter, Iya. lebarnya setengah meter. Ya jenis ini. Oh, jenis wulung Iya, ini. Jenis Oh. wulung itu macam-macam. Ya, macam-macam. Ya. Jadi ada yang daunnya lenggik-lenggik itu. Ini kan tapi batangnya panjang. Ada yang daunnya lebar, yang lenggik-lenggik itu. Tapi semuanya itu harus di tempat yang teduh. Oh, ini jadi kuncinya semuanya harus di tempat yang Tempat teduh. teduh. Nah, ini sudah kelihatan layu-layu. Baru panas sebentar aja. Jadi semuanya itu kalau ditangani dengan baik, intinya bisa menghasilkan. Jadi menurut saya itu kalau usaha apapun itu harus fokus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak fokus nyambi ini nanti malah tidak jadi. Jadi harus bahasa Jawanya itu telaten. Ya, telaten. Kalau jenengan nangan ini sudah berapa tahun, Mas? Kalau saya kan sebelum pensiun ya cuma nyambi-nyambi ya. Setelah pensiun ini kalau tanaman hias itu sebenarnya saya hobinya sejak dulu, sejak SMP dulu saya sudah hobi tanaman hias. Jadi ya di rumah itu ada macam-macam. Tapi kalau saya ya manut yang sudah tren itu apa gitu ya. Jadi nanti dikembangkan sendiri. Nah misalnya beli satu itu harus jadi 50 lah. Ya nanti saya kembangkan sendiri. Kalau nggak bisa mengembangkan ya rugi. Tanaman hias itu jadi harus bisa mengembangkan sendiri. Nah, sekarang kan kalau belajar lewat manapun bisa. Kalau secara singkat awam gimana, Mas? Mulai penyiapan media tanamnya itu harus tanah gimana atau gimana? Kalau media tanam saya beli jadi pupuknya itu. Oh, gitu. Kan ada pupuk media tanam, ada pupuk sendiri ya kan. Ada yang kimia, ada yang pupuk kompos. Jadi itu macam-macam pupuknya. Tidak hanya pupuk kimia, tapi malah yang bagus yang kompos. Saya ya nyoba buat sendiri di rumah pupuk itu dengan berbagai komposisi itu. Iya. Soalnya kalau beli itu ya banyak itu tombok itu kalau beli. Kalau pot besar itu satu itu kamplung itu. Satu bakur itu. Oh iya, iya. Besar itu. Tapi sementara ini jenengan cuma ngembangkan tanaman hias ya, bukan yang buah-buahan. Tanaman hias. Buah-buahan juga ada, tapi yang fokus ini saya. Oh gitu. Ya. Sementara dipasarkan di mana, Mas? Antara bakul-bakul itu nanti Oh datang terus ngambil bahan dari jenengan. istilahnya kulaan. Oh gitu. Juga bisa antar bakul. Saya juga beli dari sana, terus nanti kita beli apa gitu. Oh gitu. Tukar-tukaran gitu. Oh gitu. Ya terima kasih, semoga
ke depan semakin baik, semakin maju, semakin membuat Desa Losari ini dikenal masyarakat luas dengan tanaman hias yang dikembangkan oleh Pak siapa? Pak Sumantri. Pak Sumantri. Inilah stand dari Pak Sumantri, bentuknya tanaman hias. Sementara yang di sini yang paling mahal harganya 75.000 ya, Mas. Ini juga salah satu kegiatan sosial dari pemuda-pemudi Losari dalam semarak Ramadan. Mereka juga memberikan pelayanan tensi. Mbak, mungkin ada misalnya ya, di tensi ini diketahui ada masalah, ada apa tindak lanjutnya? Ada tindak lanjutnya enggak? Kita arahkan, Pak. Kita arahkan ke fasilitas kesehatan. Oh gitu. Misalnya diketahui tensinya tinggi, itu terus solusinya gimana? Ya itu kita rujuk ke vaskes. Oh iya. Oh gitu. Jadi Nanti pengobatannya kan juga namanya tenis. oh gitu. Okay. Kalau punya Ya. Jadi di sini nanti kalau mengetahui ada masalah kesehatan dari pihak panitia memberi rujukan untuk pergi ke pelayanan kesehatan ya, seperti di puskesmas ya seperti itu.